أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Sahabat sekalian dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali dalam acara ngobrol bareng Abah NBA edisi malam Jumat. Insya Allah ini edisi yang ke-12 kalau tidak salah ya, ke-9 apa ke-12 ya. Ya, alhamdulillah malam hari kita bisa ngobrol kembali ya bersama Abah Abdul Rahman bin Auf Hijrah Community. Ya, acara ini sepenuhnya disupport ya oleh teman-teman Abah. Ya, ada Rumah IT, kemudian ada Kriya Muslim Kuina, ada Menduan Jumbo WGB, dan yang lain-lainnya, Serabi Legenda, dan saya nggak hafal satu persatu ini, Mas. Ya, malam hari ini insya Allah materi yang akan kita bahas adalah tentang, nah sekarang kan lagi marak tentang wabah COVID-19 atau corona ya, virus corona. Ya, ketika pemerintah begitu getol ketika melarang orang untuk jangan Jumatan di masjid seperti itu, kemudian untuk menggantinya sholat duhur mereka menggunakan berbagai macam MUI jadi panutan nomor wahid gitu oleh pemerintah. Tapi ketika ada solusi lain dari Islam untuk penanganan COVID-19 ini, seolah-olah pemerintah mengabaikan sebenarnya dari Islam ada solusi-solusinya begitu ya Ustaz ya. Nah, pada malam ini kita akan bahas bagaimana sih solusinya. Apakah hanya sekedar meniadakan sholat Jumat, meniadakan sholat jamaah yang sepertinya akhir-akhir ini pemerintah begitu getol gitu ya. Kalau soal pelarangan atau peniadaan sholat Jumat, sholat jamaah, mereka mencari banyak dalil, bahkan MUI jadikan barisan terdepan ya untuk mengeluarkan fatwa dan lain sebagainya. Akan tetapi ketika ada solusi-solusi lain, penanganan lain secara politik Islam untuk menangani wabah ini, seolah-olah pemerintah kurang bisa ya memberikan rujukan ya kepada syariah Islam itu sendiri. Nah, pada malam hari ini kita akan bahas jadi solusi dari Islam secara politik untuk penanganan wabah COVID-19 ini bagaimana, nanti oleh Ustadz Salim Afilah ya, akan disampaikan uraiannya. Nanti silakan bagi sahabat yang ingin bertanya, silakan boleh langsung di kolom komen ya, kolom komentar pertanyaannya apa ya. Dan juga kami juga mengharapkan bagi sahabat sekalian untuk bisa men-share, membagikan ya, like dan share tayangan ini. Insya Allah banyak ilmu yang bermanfaat, dan insya Allah ketika kita rajin ya, kita mau membagikan kebaikan juga insya Allah kita akan mendapatkan pahala kebaikannya. Jadi silakan bagi sahabat sekalian bisa like dan share video tayangan ini. Insya Allah semoga menjadi ladang amal bagi sahabat sekalian. Ya, silakan Ustadz untuk memberikan ya pembukaan dulu ini secara politik bagaimana penanganan wabah yang mungkin hampir dulu juga sudah pernah terjadi. Ya, silakan secara politik Islam penanganannya bagaimana ya tentang COVID-19 ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Sahabat FB dimanapun berada, teman-teman Abah Community dan seluruh pendengar, pemirsa NBA ya, ngobrol bareng Abah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bersua melalui program YouTube Facebook. Dan semoga apa yang kita lakukan pada malam hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan mencatat amal soleh bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma syajara bainahum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, demi Tuhanmu sekali-kali mereka tidaklah beriman hingga mereka menjadikan kamu Muhammad sebagai hakim, yakni pemutus perkara dalam segala permasalahan yang ada. Saya awali dari Quran surat An-Nisa ayat 65 ini. Kenapa? Karena tadi sebagaimana yang disampaikan oleh host kita, bahwa saat ini ketika wabah Corona atau COVID-19 ini melanda dunia, termasuk sampai ke Indonesia, bahkan ke daerah-daerah terpencil, ke kecamatan-kecamatan yang ada di pelosok sekalipun, itu sudah mulai ada penularan atau orang-orang yang kemudian positif terkena COVID-19 ini. Sehingga kemudian ini menjadikan kehebohan yang sangat luar biasa, baik di dunia internasional maupun di dalam negeri sendiri. Di dunia kita sudah mendapatkan angka yang cukup fantastis. Angka kematiannya sudah mencapai 50.000 lebih. Ya, di Indonesia sendiri yang tercatat itu sudah di angka 500 lebih. Tentu sekali lagi kematian angka 500 ini bukan angka yang sedikit. Beberapa waktu yang lalu saya sempat menulis tentang COVID-19 dalam pandangan matematically. Saya pernah membuat tulisan itu. Kita harus pahami ya, bahwa yang namanya angka 500 itu ya, itu nyawa manusia. Gitu, nyawa manusia yang apabila dalam perhitungan pandangan matematika lidi, dulu kita diajarkan menghitung lidi sebanyak 500 itu capek. Ya, dan begitu banyak gitu. Tetapi dengan hadirnya teknologi saat ini, ya, angka 500 itu menjadi sederhana dan simple. Sehingga ini pula yang kemudian menjadi basic cara berpikir pemerintah atau cara berpikir para penguasa yang ada saat ini. Kalau berbicara 500 dalam pandangan kehidupan digital saat ini, apalagi sekarang masuk era digital, uang 500 dalam bentuk digital itu lebih tidak terasa. Dalam bentuk real ya saja tidak terasa, karena buat beli mendoan di Majenang saja sudah tidak dapat gitu. Itu 500. Tetapi kalau 500-nya adalah nyawa manusia, tentu ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Jadi angka kematian 500 itu harus dipandang sebagai kematian yang jumlahnya banyak dan kejadiannya luar biasa. Kenapa saya perlu ungkapkan ini? Karena dengan cara pandang yang tepat, menjadikan angka 500 ini sebagai angka yang luar biasa, maka cara penanganannya pun akan luar biasa. Tetapi kalau
mereka memandang angka 500 kematian ini dianggap sebagai sesuatu yang biasa, maka cara menangani kasus ini pun akan dianggap biasa. Nah, ini dasar pemikiran yang harus kita bangun. Ya. Kenapa? Karena mohon maaf gitu, saat ini kepemimpinan pendidikan itu telah kehilangan ruh dari pendidikan itu sendiri. Ya. Mereka belajar tentang matematika, mereka belajar tentang kehidupan, mereka belajar tentang apapun, itu tidak real. Mereka berada dalam tataran konsep yang sulit untuk diaplikasikan, sehingga kemudian dalam kondisi seperti ini banyak di antara kita itu hanya berwacana. Banyak di antara kita itu, bahkan pemimpin di negeri itu gagap dan bingung mengambil keputusan yang terbaik untuk negeri ini, termasuk yang terbaik untuk rakyatnya. Ini yang perlu diperhatikan. Saya teringat satu ungkapan Presiden Zimbabwe ya. Saya tidak bisa menggunakan bahasa Zimbabwe, tapi maknanya begini. Ketika ekonomi mati, itu bisa dibangkitkan dan bisa dihidupkan. Tetapi kalau rakyatnya yang mati, maka ya susah menghidupkan orang mati itu kan nggak bisa. Gitu. Maka dari itu, sekali lagi, angka kematian yang terus bertambah ini harus diperhatikan oleh penguasa terutama yang bisa mengambil keputusan untuk menghentikan terjadinya penyebaran wabah yang sangat luar biasa ini. Nah, pada kondisi inilah tentu sekali lagi kita harus memiliki pemikiran yang mendalam, memiliki solusi yang tuntas untuk mengatasi problem ini. Nah, sedikit mungkin tadi telah disampaikan oleh host ya, bahwa saat ini kaum muslimin ini menjadi bulan-bulanan ini. Ya. Penguasa pemerintah mengeluarkan kebijakan yang dianggap itu merugikan atau mungkin dianggap kurang pas ya untuk kaum muslimin. Misalkan tadi dilarang pelaksanaan pengajian, berkerumun pengajian, pelaksanaan sholat Jumat berjamaah ya. Terus kemudian sholat maktubah berjamaah, ini ada pelarangan-pelarangan. Sehingga kemudian kaum muslimin pada kondisi ini menjadi bingung juga bersikap gitu. Di sisi lain, tempat berkerumunnya manusia seperti pasar, supermarket dan yang lain-lainnya masih tetap dibiarkan buka dan berjalan sebagaimana biasanya, walaupun dengan ketentuan-ketentuan yang telah diupayakan untuk meminimalisir penyebaran wabah, termasuk juga di masjid-masjid. Nah, ini tentu sekali lagi, ini fakta hari ini. Nah, kita akan sikapi bagaimana kemudian kaum muslimin bisa menyelesaikan problem COVID-19 ini dengan pemikiran Islam, termasuk ini akan memberikan kebaikan bagi kita semuanya. Sahabat FB dimanapun berada, ketika kita berbicara tentang COVID-19, kita sudah tahu asal dari COVID-19 ini dari mana. Dari negeri yang sangat jauh, yakni Cina. Ya. Kalau seandainya dahulu Cina dan negara-negara tempat di mana orang-orang Cina itu bisa berdatangan dan berlalu lalang, kalau dahulu kemudian dilakukan proses karantina sebagai bentuk solusi penyelesaian masalah COVID-19 ini, insya Allah penyebaran COVID-19 ini tidak akan sampai mendunia, ya, tidak akan sampai mendunia, tidak akan sampai ke Majenang ini gitu. Tapi karena kelalaian, kesalahan yang dilakukan ya dengan adanya penanganan COVID-19 ini, maka kemudian secara fakta kita dapatkan hari ini COVID-19 itu sudah menyebar sampai tempat yang sangat luas ya. 50-an negara lebih sudah, sampai hampir 200 sudah terkena dampak ya dari COVID-19 ini. Tidak hanya kematian manusia, tetapi kematian dan kelumpuhan ekonomi pun
terjadi. Maka di mana-mana kekhawatiran yang kita khawatirkan berikutnya adalah munculnya krisis ekonomi yang besar, ya. Tentu sekali lagi ini harus kita sikapi dengan baik dan benar. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, sahabat FB dimanapun berada, itu tadi fakta tentang COVID-19. Ya. Maka bagaimana dengan COVID-19 yang ada di Indonesia? Ya. Maka ketika terjadi penyebaran COVID-19 di Indonesia, yang diawali sejak bulan Januari sebenarnya, tetapi dalam hal ini ada kelalaian dari para petugas untuk melakukan pencegahan di awal, sehingga kemudian penyebaran COVID-19 bisa terdeteksi itu di bulan awal Maret. Ya. Padahal beberapa pelancong dari negeri Singapura, Australia, Jepang, dan Korea itu yang datang ke Indonesia, terutama yang datang ke Bali itu tertular di sana. Maka kemudian ini menjadi pandemi yang sangat luar biasa, menyebar ke seantero negeri Indonesia ini, gitu. Nah, pada kondisi ini tentu sekali lagi sudah semakin rumit, ya, untuk menyelesaikan permasalahan ini karena ada salah penanganan dari awal. Kalau dulu seandainya di awal dilakukan lockdown atau karantina, ya, oleh penguasa, taruhlah 2 minggu, karena masa inkubasi dari virus corona itu 1 minggu, ya, masa inkubasi 1 minggu, setelah 1 minggu muncul imun, ya, dalam diri manusia, dalam diri orang yang terjangkit, ya, setelah itu baru ketahuan dirinya terjangkit virus corona. Nah, kalau dilakukan karantina, ya, selama 2 minggu total di seluruh pelosok negeri, insya Allah penyebaran pun di negeri ini juga akan terhenti, ya. Jadi penyebaran lokal ditutup, penyebaran internasionalnya juga ditutup, yakni bandara-bandara yang mendatangkan orang-orang asing ditutup, ya, dijaga di perbatasan, kita tutup total untuk tamu dan persebaran manusia melakukan aktivitas di dalam kehidupan ini kita kunci selama 2 minggu, ya. Tetapi sekali lagi kondisi itu sudah terlewatkan, ya. Maka ketika kita sekarang berbicara karantina, ketika kita sekarang berbicara PSBB, ya, pembatasan sosial berskala besar, ini menjadi rumit, ya, menjadi rumit. Kenapa menjadi rumit? Karena ketika kita, masyarakat itu diminta untuk stay at home, bahasanya, berada di rumah terus, gitu. Anak-anak sekolah diliburkan, belajar di rumah, seluruh kegiatan dilakukan di rumah, ya. Maka stay at home itu memunculkan problem juga tersendiri, ya. Apa salah satunya adalah aktivitas ekonomi. Minimalnya pada kondisi seperti ini, kita tidak menginginkan banyak hal, hanya menginginkan bisa bertahan hidup, ya. Maka stay at home saja sebenarnya yang cukup dipikirkan oleh pemerintah, yang cukup dipikirkan oleh kaum muslimin, masyarakat itu sebenarnya hanya bagaimana bertahan hidup selama 2 minggu dulu, gitu. Nah, setelah itu nanti kita akan kembali normal. Tetapi sekali lagi, kalau ini dilakukan saat ini pun sudah begitu rumit, ya, karena penyebarannya sudah sangat luar biasa, ya. Dan memang kita ketahui COVID-19 ini dari sisi penyebaran itu tercepat, ya, dibandingkan virus SARS dan yang lain-lainnya, karena media penyebarannya itu manusia ke manusia, ya. Kalau dulu seperti flu burung, SARS itu kan melalui binatang, ya kan? Kalau kita menghentikan makan binatang, selesai, binatang dimusnahkan, selesai. Tetapi kalau manusia, gitu, manusia ketemu manusia ini kan aktivitasnya banyak, ya. Yang namanya muamalah interaksi antara manusia dengan manusia yang lain itu variannya itu sangat banyak, ya. Mulai dari berdagang, berbisnis, membuat perjanjian, pertemuan dan yang lainnya, pertemanan dan yang lainnya, itu adalah bagian dari interaksi. Dan setiap waktu manusia senantiasa melakukan interaksi di antara mereka, sehingga penyebarannya begitu cepat.
Walaupun sekali lagi penyebaran yang begitu cepat ini juga memang kalau dilihat dari sisi angka kematian itu juga kecil. Tetapi sekali lagi, walaupun angka kematian ini kecil, prosentasenya di bawah 10%, tetapi kalau penyebarannya itu luas, taruhlah bahasa yang sekarang muncul itu hasil rapid test kemarin sudah ada di angka sekitar 5.000 kasus lebih positif. Ya, kita membayangkan 1-2 bulan ke depan, ya, itu akan terjadi ledakan, misalkan 100.000. Kalau 100.000, 10%-nya atau 8% dari 100.000 itu kan sudah mencapai angka ribuan, 8.000 sampai 10.000 orang akan meninggal dunia. Dan sekali lagi itu jumlah yang sangat banyak. Jadi 8.000 sama 10.000 itu jangan diukur dengan standar harga mie ayam yang hanya 1 mangkok, itu nyawa. Kalau ditaruh di lapangan Gelora Bung Karno itu 10.000 nggak akan cukup itu, dijejer itu, ya, nggak akan cukup itu. Itu nyawa, itu banyak sekali gitu. Maka dari situ kita harus berpikir ini sekarang, bagaimana cara pengatasan yang terbaik, ya. Maka dalam hal ini sebenarnya kaum muslimin, para ulama, para ustadz sudah menyampaikan kepada penguasa, kepada kaum muslimin bahwa salah satu pengatasan yang terbaik yang pernah dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat itu ketika terjadi wabah itu dengan cara memang melakukan karantina, ya, melakukan lockdown itu gitu. Ini ada sabda Nabi SAW, "Idza sami'tum bit-ta'uni, ya, bi ardin fala tadkhuluha," ya. Jika kalian melihat suatu wabah di suatu negeri, ya, maka janganlah kalian masuk ke dalam negeri itu gitu. Ya, begitu pula orang-orang yang terkena wabah di dalam negeri itu, ya, digambarkan di situ tidak boleh keluar itu dari negeri itu, ya. Jadi mereka berdiam diri saja gitu. Ini yang yang harus dilakukan sebenarnya. Tetapi karena ini juga tidak dilakukan, maka kemungkinan yang akan terjadi ya herd immunity. Herd immunity itu artinya membentuk imunitas di dalam diri mereka masing-masing, ya. Memang kita ketahuilah yang namanya virus, termasuk flu itu kan virus. Terus kemudian polio itu virus. Ketika dulu terjadi wabah, ya, itu kematiannya banyak, ya. Tetapi sampai sekarang virus itu masih ada dan imunitas manusia itu terbentuk. Nah, hanya saja di dalam kehidupan saat ini, ketika teknologi, ketika ilmu pengetahuan telah berkembang luas, pemikiran telah berkembang luas, seharusnya kita bisa membatasi pergerakan virus ini. Ya, betul, virus ini tidak terlihat. Ya, tidak terlihat. Ini yang menjadi rumit tersendiri. Tetapi sebenarnya virus ini dia tidak bisa berjalan sendiri. Dia butuh induk, dia butuh inang. Tempat untuk dia hidup. Di mana itu? Di manusia. Ya. Nah, penyebarannya kita sudah tahu. Ya, penyebarannya sudah tahu, berarti manusia dengan manusia. Maka dari itu, di sini sebenarnya untuk menghentikan penyebaran virus ini adalah menghentikan, ya, aktivitas interaksi antar manusia sementara waktu. Nah, kalau ini bisa dilakukan, ya, karena ya ini sekali lagi berarti menghentikan interaksi antar manusia, ya, yakni mereka di antara mereka itu berhenti semuanya, ya ini juga lockdown, ini juga karantina, gitu. Nah, persoalan ini muncul, ya, menjadi rumit untuk penyelesaiannya itu karena 4 hal sebenarnya ini. Yang pertama itu karena kebijakan yang kurang tegas dari pemerintah. Jadi setengah mau karantina maju mundur karena mungkin hitung-hitungan biaya, gitu kan. Padahal kalau hitung-hitungan biaya, saya pernah membayangkan kalau seandainya penguasa negeri ini jujur, sampaikan, kami nggak punya biaya. Kalau untuk hidup 1 minggu bisalah kami membantu kalian. Yang 1 minggu kita serahkan ke pribadi masing-masing. Saya pikir orang Indonesia bisa dan mau untuk melakukan itu, gitu. Tetapi sekali lagi langkah ini juga tidak ditempuh.
Nah, karena kebijakan yang tidak tegas. Nah, yang kedua, ya, ini kesadaran masyarakat. Ya. Nah, pada kondisi ini seharusnya ketika manusia tetap berinteraksi, mereka harus sadar untuk menghentikan juga virus ini. Yakni dengan cara, kalau menghentikan total tidak bisa, maka mengurangi semaksimal mungkin interaksi di antara manusia secara langsung. Nah, ketika mereka harus berinteraksi, maka mereka harus menggunakan standar-standar keamanan medis. Penggunaan masker, tidak bersentuhan, menyiapkan hand sanitizer, sabun cuci tangan, dan yang lain-lainnya kemana-mana senantiasa disiapkan. Ini yang bisa membantu juga. Ya. Dan ketika ada masyarakat yang sakit, itu hendaknya dia tidak berinteraksi dengan orang lain. Dia mengurung diri, ya, sampai kemudian dia sembuh, setelah itu berinteraksi. Nah, yang berikutnya, kesadaran untuk memeriksakan diri. Ya. Kalau saat ini kan didorong untuk melakukan rapid test, ya, swab rapid test. Cuma ini juga jadi persoalan, ketika kesadaran itu muncul, tapi tidak difasilitasi dengan gratis, ya, bahkan informasinya pengobatan wabah virus ini juga tidak gratis. Kan ini tambah rumit lagi. Kesadarannya akan tergerus lagi gitu. Maka kalau sudah di screening, sudah ketahuan siapa-siapa yang terkena positif, maka dia bisa diisolasi. Dan masyarakat akan merasakan tingkat keamanan. Yang ODP, yang PDP betul-betul diperhatikan. Ini. Nah, yang berikutnya, ya, itu memang butuh peran para tokoh, para ulama untuk memberikan penjelasan ke tengah-tengah masyarakat tentang untuk menghentikan penyebaran ini. Betul, secara keimanan kita beriman kepada Allah bahwa ini datangnya dari Allah, kematian itu datangnya dari Allah, rizki itu minallah, ya, semuanya. Tetapi secara ikhtiar manusia, secara syariat, kita harus mengupayakan untuk menghentikan penyebaran dari virus ini. Karena kalau ini dibiarkan, saya khawatir Ramadan, Syawal, terus kemudian haji, ini masih dalam suasana ketakutan penyebaran virus. Bahkan mungkin sampai beberapa bulan ke depan. Dan ini akan sangat menyulitkan kehidupan masyarakat, ya. Sehingga kemudian nanti kita akan menghadapi masa yang sulit. Nah, disinilah kita perlu bersabar. Nah, yang berikutnya kita harus banyak bertawakal, bersabar, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar segera diselesaikan. Karena taun itu akan dicabut, karena wabah itu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai sekarang itu belum ditemukan obatnya, vaksinnya belum ada. Maka yang bisa menghentikan ini semuanya adalah taat kepada Allah. Nah, ketaatan kepada Allah itu harus kita bangun. Maka mari adzan tetap harus berkumandang di mana-mana. Pelaksanaan sholat jamaah harus ada, tetapi standar keamanan kesehatan juga perlu untuk diperhatikan. Ini seharusnya yang dilakukan oleh kaum muslimin, yang dilakukan oleh aparat, bukan melarang tetapi mengatur. Pelaksanaan sholat Jumat juga tidak boleh ditutup secara total. Ya, jika ada di antara mereka yang mau sholat Jumat difasilitasi, yang mengganti dengan sholat duhur juga tidak mengapa. Dan di antara mereka jangan sampai kemudian ada saling olok-mengolok dan saling mencurigai. Ini yang harus dilakukan oleh kita semuanya. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berikhtiar dengan kemampuan kita yang mampu kita lakukan, semoga wabah ini cepat berlalu. Ya, corona ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita akan kembali normal kehidupannya. Karena Masya Allah, ya, ini kita betul-betul sudah merasakan ini, subhanallah, ini. Merasakan rumitnya, ya. Dan ini sekaligus juga menjawab tentang kemampuan kepemimpinan orang-orang yang duduk di penguasa serta sistem yang dipergunakan untuk menyelesaikan wabah ini. Nah, kita harus koreksi juga itu, evaluasi juga. Betulkah sistem demokrasi ini mampu, kapitalisme ini mampu menyelesaikan COVID? Ternyata tidak. Yang ada solusinya itu malah dalam Islam, ya. Dan butuh kepemimpinan Islam juga di sini. Insya Allah
Demikian itu yang bisa kita bahas. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat sekalian, ya demikian uraiannya ya bagaimana sistem penanganannya ketika terjadi ta'un atau wabah dalam Islam. Yang pada intinya adalah memang peran serta negara itu memang harus dominan sekali karena tidak bisa hanya sekedar diselesaikan secara individu gitu. Jadi ketegasan pemerintah bagaimana menangani ini semuanya sangat dibutuhkan. Jangan sampai terjadi yang akhir-akhir ini, kadang-kadang antara pusat sama daerah saja kebijakannya berbeda-beda. Yang satunya boleh keluar masuk, satunya tidak boleh dan sebagainya. Sehingga banyak yang berbenturan sehingga kita tidak tahu ini mau selesai sampai kapan gitu dengan permasalahan seperti ini. Oleh karena itulah memang Islam agama yang sempurna mengatur semuanya. Insya Allah jangankan hal yang sebesar seperti ini gitu, hal yang sepele saja dalam Islam itu ada aturannya. Dari kita bangun sampai kita tidur kembali itu sudah ada aturannya. Dan sebagaimana tadi ayat yang disampaikan di awal pembukaan, ya, akan pentingnya kita bersandar kepada aturan Allah. Hendaklah itu menjadi sebuah ya pedoman bagi kita untuk menyelesaikan segala permasalahan-permasalahan yang ada, yang sekarang sedang kita alami gitu. Baik sahabat sekalian, silakan yang ingin bertanya boleh langsung di kolom komen ya tentang materi kita pada malam hari ini, yaitu bagaimana penanganan atau ta'un dalam Islam ya. Jadi disampaikan bahwasanya memang mau tidak mau harus lockdown gitu, walaupun pertimbangannya tadi mungkin pemerintah biaya yang sangat tinggi yang katanya sampai ratusan triliun, sedangkan kita adalah negara yang sudah banyak sekali hutangnya ya. Jadi mungkin itu jadi bahan pertimbangan yang sangat besar. Tapi mau tidak mau sekarang ya memang harus kembali pada aturan Allah tadi, harus mau tidak mau harus lockdown yang beberapa daerah sudah melakukannya dengan namanya PSBB itu. Mungkin ada Jakarta, kemudian sekarang Bandung, Bandung kalau tidak salah, kemudian menyusul daerah-daerah Batam dan sebagainya. Karena ini ya memang solusi dalam Islam yang tidak mau tidak mau harus dilakukan juga gitu. Karena ini adalah solusi yang terbaik gitu. Ya, yang dilakukan juga oleh beberapa negara, Malaysia, Arab Saudi, kemudian negara asalnya virus ini yaitu Cina di Wuhan sana juga melakukan hal yang sama. Oleh karena itu, wahai sahabat sekalian, karena waktunya ini sudah masuk waktu Isya, silakan yang ingin bertanya, insya Allah akan kami jawab ya di pertemuan yang akan datang. Jadi setiap malam Jumat insya Allah yang kita bahas adalah tentang politik Islam ya. Jadi permasalahan-permasalahan apa yang kita bisa lihat atau sisi dari secara politik dalam agama kita. Jadi silakan setiap malam Jumat kita akan bahas. Juga tidak henti-hentinya kami silakan bagi sahabat sekalian yang ingin membagikan tayangan ini ya untuk berbagi kebaikan dengan sesamanya, insya Allah semoga menjadi ladang amal. Dan yang terakhir sahabat Abah dan sahabat FB sekalian, bagi yang ingin berpartisipasi ya dalam kegiatan Abah yaitu Al-Fatih Care. Ini adalah kegiatan untuk peduli pada yang terkena dampak dari COVID-19 ini. Alhamdulillah sudah berjalan ya dalam bentuk pembagian sembako, kemudian pembagian masker, kemudian ada APD juga dan lain sebagainya. Insya Allah donasi dari sahabat sekalian akan kami salurkan sesuai dengan yang berhak untuk menerima. Jadi silakan yang ingin berpartisipasi dalam kegiatan Al-Fatih Care bisa tanya di komen atau di inbox kami, dan juga bisa add Facebook Al-Fatih Care Majenang. Di situ isinya kegiatan dari Al-Fatih Care tentang kegiatan ya penanganan, solusi, kemudian juga antisipasi dari COVID-19 ini. Terima kasih dan semoga pertemuan kita pada malam hari ini bermanfaat. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa penutup majlis. Alhamdulillahirabbil alamin.
Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.